Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan usia dan nikmat kesehatan, juga nikmat iman dan Islam, sehingga Allah memberi kemampuan dan juga nikmat puasa hingga detik ini. Masih bersama dengan channel YouTube kesayangan kita, program Happy Ramadan Happy Family dalam rubrik Teman Berbuka. Di sesi kali ini, saya akan membahas dunianya para pemuda, yaitu yang bertemakan muhasabah cinta remaja. Teman, tahukah kamu masalah yang sering kita hadapi, khususnya bagi kalangan pemuda, adalah kita seringkali dihinggapi rasa tidak percaya diri, atau yang sering kita sebut adalah rasa insecure. Kenapa bisa ada rasa insecure? Karena kita selama ini hanya melihat kelebihan orang lain, dan kita lupa melihat kelebihan yang ada pada diri sendiri. Teman-teman kita, seringkali kita lihat mereka bahagia dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka raih. Contohnya, mereka bahagia memiliki barang-barang branded. Mereka bahagia setelah diterima kerja di perusahaan-perusahaan bonafit, atau mereka bahagia setelah mereka pergi jalan-jalan berkeliling dunia. Dari situlah, karena kita tidak memiliki apa yang dipunya oleh teman-teman kita, disitulah muncul rasa kekesalan, rasa tidak menerima terhadap diri kita yang tidak sama dengan teman kita yang lain. Krisis percaya diri dan rasa sulit mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena pandangan hidup kita selama ini yang materialistik, bahwa materi itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal kalau boleh kita kupas, orang-orang yang selama ini kita pandang hidupnya lebih baik, hidupnya lebih enak karena memiliki limpahan materi dan sejuta prestasi lainnya, mereka juga memiliki masalah tersendiri. Mungkin ada dari kalangan mereka yang memiliki hubungan tidak harmonis di dalam keluarganya, atau juga mereka memiliki rasa yang ada pada dirinya, yaitu rasa tidak nyenyak untuk tidur, rasa tidak tenang pada sesuatu. Dari sinilah, karena materi yang kita kejar, suatu saat nanti akan menemukan titik suatu kelelahan yang datang dari dalam jiwa kita, merasa kosong dan juga kehampaan ya. Karena selama ini yang kita kejar adalah kebahagiaan yang tidak sempurna atau kebahagiaan yang semu. Lalu bagaimana kebahagiaan yang sempurna itu atau kebahagiaan yang hakiki? Yaitu kebahagiaan yang kita setiap melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena mendapat penilaian manusia. Yang pertama harus kita lakukan, kita bersikap menerima lebih dahulu. Menerima apa yang menjadi bagian dari takdir kita. Setelah itu, lakukanlah segala perbuatan itu semata-mata karena ingin mendapat penilaian dari Allah, bukan karena manusia. Kenapa karena manusia?
Ya, kenapa? Karena manusia itu tidak baik sebagai dijadikan standar. Karena manusia itu memiliki banyak sekali celah, apalagi selera manusia. Setiap kepalanya berbeda-beda. Ketika kita mendatangi teman kita yang A, dia menyuruh kita untuk begini. Mendatangi teman yang B, kita diperintahkan untuk begitu. Lalu kita datang teman yang C, dia menyarankan untuk kita begini dan begitu. Atau ada lagi, kita datang ke teman kita yang D, dia menyarankan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Jadi mana yang benar? Begitulah, karena manusia memiliki selera yang berbeda-beda. Tidak ada kebenaran mutlak yang ada pada diri manusia. Kebenaran yang mutlak itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan kita. Lalu bagaimana agar bangkit, supaya para pemuda atau remaja kita ini bangkit dari rasa insecure yang seringkali menghantui diri mereka? Yaitu carilah teladan. Teladan ini teladan yang bisa membawa kita pada kebahagiaan yang sempurna atau kebahagiaan yang hakiki. Siapakah itu? Mungkin minimal kita bisa mengikuti jejaknya para sahabat Nabi. Mungkin kalau mengikuti jejaknya para Nabi dan Rasul, kita tidak memiliki akses untuk bisa berdialog kepada Allah dan kepada para malaikat. Karena jelas, Nabi itu adalah manusia pilihan yang telah Allah tunjuk untuk memimpin umat. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang dididik oleh Allah secara langsung melalui peran malaikat. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Kita tidak memiliki akses khusus untuk bisa berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat. Maka disinilah minimal kita bisa mengikuti jejak para sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena sahabat ini juga adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Namun mereka adalah orang-orang hasil didikan para nabi dan juga para rasul. Contohnya siapa? Contohnya kita bisa lihat Bilal bin Rabah. Dia yang memiliki fisik yang tidak sempurna, kulitnya hitam dan legam. Tidak ada wanita yang mau menikah dengan dia. Tapi karena di hatinya cuma ada Allah, karena apa yang dia lakukan hanya kepada Allah, bukan karena penilaian manusia yang entah nanti akan diomongkan kamu kok tidak menikah-nikah. Dia pun tidak peduli. Tidak menikah tidak masalah, menikah pun juga enggak masalah. Jadi segala tindak tanduknya itu karena Allah, maka dia juga percaya dengan dirinya sendiri. Dan akhirnya juga cinta dengan dirinya sendiri. Selain itu juga kita bisa lihat contoh yang lain seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang pemuda dari Persia. Ketika di Madinah, dia mencoba untuk melamar gadis Ansor. Namun pada saat itu, saat ingin melamarnya, lamaran itu ditolak. Dan wanita tersebut akhirnya memilih temannya yang sedang mengantar Salman Al-Farisi ini. Si wanita ini lebih memilih temannya yang bernama Abu Darda. Apakah lantas Salman Al-Farisi saat itu merasa down, merasa insecure? Jelas tidak. Karena yang dia lakukan juga bukan karena meraih penilaian manusia, tetapi hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana untuk supaya menjaga semangat
agar kita selalu bisa istiqomah meneladani sahabat Nabi. Disinilah kita pentingnya untuk mengkaji Islam. Karena dengan mengkaji Islam dan juga berkumpul dengan orang-orang soleh, itu akan menjadikan lingkungan kita tersuasanakan oleh nilai-nilai Islam. Ruhiyah Islam kita terbangun. Maka pesan saya kepada para pemuda, jadikanlah para sahabat-sahabat Nabi tersebut menjadi teladan untuk diri kita, agar kita bisa mencintai diri kita sendiri, agar kita tidak lagi merasa insecure terhadap pencapaian teman kita yang lain, agar kita bisa menggali potensi kita, kelebihan yang ada pada diri kita untuk bisa kita persembahkan kepada Islam. Bahwasanya jangan sekali-kali kita merasa insecure, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berguna, merasa tidak mencintai diri sendiri. Karena Allah menciptakan makhluknya, tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Termasuk Allah menciptakan debu, sangat berguna untuk kita bertayamum. Mungkin sekian pencerahan dari saya kepada para pemuda seluruhnya. Dan saya tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.